Iya. Parutnya lagi menghayal tuh parutnya. Ada di sini Dinda. Jadi Nah, sepakat ya sama yang dikatakan ini ya. Kalau Parut kita Anjilnya berdiskusi, udah ngomong itu. dengar dulu Dinda, bentar Dinda. Ya, kalau kita berdiskusi itu jangan menghujat. Jadilah kalian pendiskusi dan pendebat seperti Babang Faruk ini gitu. Anjing kau. Kan? Ujang Inam. Botak. Kau aja menghujat botak. Gimana? Batak sesat kau. Unik kayak mana? Bang, Udah Batak mau apa-apa, yang udah sesat kayak mana, Bang? dimaki-maki aku. Kena. Kenapa Kak? Bang Edi Batak yang nggak sesat itu kayak mana, Bang? Kayak mana Batak yang nggak sesat itu? Makanya aku Belum bilang tahu teman-teman ya, dari semua apologet Islam, kuasa aku adalah korban teman-teman. Aku aja terus dimaki. Kau nanti jangan gitu kok Edis, nanti ku telepon mamamu, marah kau nanti. Ya, Botak, jangan ada sampai ke standarnya orang tua botak. orang Batak yang nggak sesat itu kayak mana, Bang? Belum pernah tahu pula aku ada standarnya itu. Kayak mana, Bang? Coba. Ini kayak si botak itulah. Ini. Yang nggak sesat kayak mana? Ada standarnya. Hah? Ada standar orang Batak yang nggak sesat, tahu Bang? Kayak mana? Gak sesat. Yang kayak mana orang Batak yang nggak sesat itu kayak mana standarnya? Enggak, aku yang bilangnya sesat, bukan yang nggak sesat. Si botak ini jalur Yang sesat nggak nih. sesatnya kayak mana supaya kami tahu kalau kami tuh Bang Faruk ini Enggak gini sesat loh. atau enggak gini. Gini loh, Betul, Dinda, si botak. Dinda, Kayak mukanya kayak anjing. Jadi gini Dinda ya. Dari Dinda, cara bukamu itu udah Gini Dinda, abangnya pilih botak supaya jangan kalian bilang Dinda anjing. menghujat. Apa tuh jadi Dinda kau anjing? Nanti kalau aku gondrong kalian bilang menghujat. Ya kan? Makanya aku milih botak. Mula anjing. Aku kok hujat lagi aku. Cuma Emang kayak tai mukamu. Kayak tai. jadi kau mau apa ini? Mau diskusi kita? Jumpa kita berantem yuk. Besar mulut kau. Bertumbuk kita bertumbuk. Mau kau? Kalau laki-laki itu nggak kayak gitu, mau bertumbuk nggak kayak gitu. Bertumbuk kau. Ayo, main tumbuk kita yuk. Betul. Di mana? Nanti aku telepon mamamu dulu ya. Hah? Mau aku telepon nanti mamamu ya. Kau yang berak celana di samping rumahku kan? Hah? Pengecut Telepon mamamu. kau. Pengecut Takut kau, kan? kau. Pengecut kau. Masih berak Iya, kan? sana ya kau di mana-mana gitu. Iya, Telepon berak. dia berak celana samping rumahku ini. Iya. Mukamu kuberakan kan gitu. Kuberakan kayak tai mukamu. Dan dia orang Batak kayak gitu berarti, Bang. Udah turun lah kau. Jorok ya. Tai kau. Kayak gitu Makanya standar saya orang bilang, Batak nggak teman-teman, sesat coba banyak lah. maksud dia ya. Makanya berkali-kali saya bilang teman-teman, saya nggak muji diri ya. Apologet Islam yang jadi korban itu selalu aku loh. Insya Allah ya, aku itu nggak pernah menghujat loh. Tapi setiap aku berkata dibilang menghujat gitu loh. Dan aku hampir nggak pernah nyerang pribadi kalau nggak aku diserang duluan gitu loh. Ya kan? Tapi kalau mereka datang kemari aku aja terus dihujat. Ya kan? Makanya aku bilang, udah nengok aku kayak gini dibikinkan oten-oten itu, masih mau kalian lagi jadi apologet? Mau kalian jadi apologet? Ya? Masih mau kalian jadi apologet? Habis kita dibikin orang ini, Bang. Habis, Bang. Di satu sisi mereka mengatakan mereka ajaran kasih. Tapi ya wallahi, selama aku di dunia TikTok ini, aku belum temukan satu pun oknum Kristen yang mengamalkan ajaran kasih. Nggak ada. Nggak ada. Dia memaki aku, tengok. Dia memaki aku, mengumpat aku. Ada ku balas, nggak mau ku balas. Karena apa? Aku memahami teman-teman. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sakit. Kenapa sakit? Dia memelihara kebencian dalam dirinya.
Dan Allah telah menyatakan itu dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam hati mereka sungguh besar kebenciannya terhadapmu. Mereka itu orang kafir. Dan telah dia nyatakan melalui lisannya. Gak perlu. Makanya aku bilang berkali-kali, aku ngadapi orang kayak gitu, saya anggap itu adalah orang-orang yang ODGJ. Orang gila. Kalian dimaki orang gila marah kalian? Kan enggak kan? Dimaki orang gila kalian, sakit hati kalian? Kan enggak kan? Kalau kalian dimaki, ya, dicaci sama orang gila, kalian sakit hati, berarti kalian lebih gila daripada orang gila. Gitu loh. Makanya Bang Faruk nggak tersinggung, tapi kalau udah menghujat, sedikit saja aku dengar dia menghujat agamaku, aku buang. Gitu. Tapi kalau aku yang dimaki-maki dia, menghujat dia nggak masalah. Insya Allah aku masih bertahan gitu loh. Dan insya Allah sedikit pun ya aku tidak akan tersinggung karena saya yakin ya cacian dan makian dia itu tidak menggoreskan tubuhku sedikit pun. Ya. Tapi kalau tubuh kita yuk begini aku di media sosial kayak gini aku nggak pandai Bang, nggak pandai aku gitu loh. Laki-laki itu sudah tahu jalannya, bagaimana caranya ketika dia menunjukkan kelaki-lakiannya, nggak kayak gitu. Tubuh kita yuk, tubuh kalau aku tanggapi lah gitu, bertumbuk kita ya bertumbuk. Ayo, ya ayo di mana? Sekolah di mana? Ayo, di mana? Habis energi belum jadi bertumbuk. Belum jadi bertumbuk, habis energinya. Kaulah di mana? Kaulah di mana? Kaulah di mana? Habis energinya. Kalau memang laki-laki, dia DM aku, minta nomor WA. Ketemu di mana? Pang, gitulah. Iya kan, baru keren. Oke, kita sapa dulu yang baru bergabung. Iya kan? Baru tadi apa? Seju omongan Udi Rifa kan sama Oten yang satu. Masuk kena aku coba lah, Mas. Cair dong. Baru aku ngomong, diam aku dari tadi, Bang. Begitu ngomong kena. Oke, Subowo, selamat bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Faruk. Silakan Bang, ada mau sampaikan Bang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya semoga dan mendoakan Abang Faruk, Gurunda Faruk ini, Uni Rifa dan Ustadz Bejo supaya senantiasa diberi kesabaran dalam menghadapi hujatan-hujatan Abang Faruk. Amin. Izinkan saya Alfa belajar bersama teman-teman apologet Islam lainnya, Uni Rifa, Bang Faruk, Ustadz Bejo, dan minta dukungannya sedikit supaya akun ini di follow supaya biar bisa cepat on cam gitu. Terima kasih. Iya, insya Allah next dulu Bang ya. Kalau mau follow di akun ini, izin Bang, kita harus mengenal dulu satu sama yang lainnya. Saya tunggu kenal dulu Abang, siapa Abang gitu loh. Tapi kalau aku udah kenal, aku akan promosikan. Tapi kalau belum mengenal, ya lebih dalam lagi tentang Abang, Bang Faruk belum berani ngajak teman-teman untuk follow Abang ya. Kita kan sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, baru aku udah kenal Abang, baru kita minta teman-teman untuk follow. Ya Bang, sejauh ini ya. Baik, terima kasih Bang Faruk. Mohon izin dan bimbingannya Bang Faruk. Ya, siap. Cair dongeng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongengnya cair. Sabar dulu kok adik. Adik ada dengan sabar dulu. Dongengnya cair. Girin dulu kita sapa adik ya. Girin, sama bergabung Girin. Dongengnya cair. Halo Girin. Oke, Edazman, Islam Kristen, Dinda, Edazman, Islam Kristen. Ya, Orang apa rekaman ini? Ulang-ulang aja ngomongnya apa? Edazman, Islam Kristen, Dinda. aduh, iya kenapa ini tidak mau bagus ini? Dasman ini kaset apa orang ini? Diajak ngobrol ini, nggak nyaut. Islam Kristen. Bukan orang ini Bang. Ya. Hah? Ngobrol. Tidak dibawa dulu Dinda ya. Bukan manusia kayaknya. Tenangkan dulu dirimu ya.
Kalian pikir mudah ngadapin Oten, wi? Mas Sadai. Gak minum tua kau siang ini kan? Habis Sadai. Selamat siang. Siang, gak minum tua kau kan? Ini mau bumi baru. Gak mabuk kau kan? Jangan asal mabuk aja kau naik. Ini gak mabuk. Baru Bisa kan ada mau diskusi. bumi. Wih, diskusi lah. Jangan mabuk aja. Oke ya. Mau Apa baru yang kau lagi. bahas tadi? Kau minta naik. Ah, Kau tadi minta naik. dan Apa yang kau ini. bahas? Nah, Hmm. dari kemarin saya sudah diskusi sama si Faruk ini, belum ketemu aku jawabannya yang kemarin tuh. Apa itu jawabannya Faruk? Yang kau tanya apa? Nah, aku tanya kan gini. Kan di Al-Quran abang si kami. Siapa itu? Itu yang kutung-kutung dari si Faruk ini enggak dijawab-jawab pula. Sampai sekarang. Makanya itu udah dijawab kemarin. Aku ada kok kemarin itu udah dijawab. Kau nggak Kan- dengar apa? Ya Mungkin kan kau saya karena baru- mabuk kemarin. Bukannya Makanya aku mabuk. bilang jangan mabuk kalau lagi naik. Jadi kalau orang jawab, kau ngerti. Bentar dulu, Ya Bang kan Bejo, kita Bang Bejo. diskusi. Nah, saya mau baru Bang Faruk ini. Kayak gini lah kalian bilang kan, sabar. Ngadapi Oten sabar. Ini yang hujat dia, coba lah. Dia nisbatkan di depan kata si kami. Kata si itu untuk makhluk. Sementara kami itu keagungannya Allah. Cobalah si kami. Kalau kita bilang si Yesus, cobalah. Enak, mau kalian diskusi sama orang kayak gini, sabarlah kalian hadapin kalian. Belum lagi mulai diskusi. Sudah Bang hujat Faruk saya dia, bertanya Bang Faruk. Iya, Aduh, ya. lay Faruk. Saya bertanya loh, siapa itu kan gitu. Oke, sekarang saya tanya. Ya, Quran kami itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Indonesia kan kamu. Quran kami ya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Kan mana saya tahu Bang Faruk kan itu kita aku masa kau tanya saya. Sudah terbukti Dinda ya, nggak bisa lagi kita teruskan diskusinya. Kau aja nggak tahu apa-apa gitu loh. Apalagi gimana pula aku mau menjelaskan ke kau, dengar. Tapi aku jelaskan singkat ke kamu ya. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Jibril itu dalam bentuk bahasa Arab. Sementara kami itu bahasa Indonesia. Jadi kata kami itu bukan Quran, tapi terjemahan. Terjemahan Quran itu bukan Quran, tapi ya bahagian dari Quran yang diterjemahkan. Quran kami tidak ada kata kami, yang ada kata nahnu. Nahnu di situ mengarah kepada keagungannya Allah, bukan kepada jumlah. Tapi kalau kau mau tetap mengkaji kata kami, aku tidak akan nanggapin kamu. Karena pengetahuanmu hanya sebatas terjemahan saja. Kan udah datang siwak, udah datang siwak. Ya begini kok Faruk tanya. Kan saya bertanya, kan jawab saya butuh jawaban. Kan gitu. Jawaban itu tadi dijawab. Kemarin juga sudah dijawab. Masalahnya apakah kau paham dengan jawabannya? Karena ilmu tadi kata Bang Kor memang nggak sampai. Justru Karena kau saya nggak tidak mengerti. paham. Al-Quran itu bahasa apa aja kau nggak tahu. Ya, Tadi sudah justru saya tidak diberitahukan. paham, Al-Quran kan itu gitu. dalam bahasa Arab. Kau nggak mau dengarkan. Bahasa Arab tidak menggunakan kata kami. Kata kami itu bahasa Indonesia. Yang ada dalam Quran itu nggak ada kata kami. Yang ada nahnu. Nahnu di situ maknanya bukan berarti kami. Bukan hanya kami saja gitu. Kami ini hanya terjemahan. Bagaimana caranya kita orang Indonesia bisa memahami maksudnya. Cara mudah untuk mengajarkan secara dasar, secara awam. Kalau mau tahu tentang apa yang ada disampaikan Al-Quran itu, belajar bahasa Arabnya supaya paham. Nggak menyatakan tentang kami. Oh, itu menyatakan tentang beberapa orang yang banyak. Di situ kami artinya adalah kemuliaan Allah, kekuasaannya. Oke, justru itu yang saya tanyakan di Alkitab kami pun kan di kejadian 1:26 kan gitu. Bahasanya kata, Kita marilah di situ. kita, kan gitu. Kita kan, Kita di itu situ kan siapa? Kan gitu. Jadi jelas di sana. Maksudnya bahasanya itu juga kekuasaan jadi- Bapak yang Maha Besar. Ngerti kau makna kita di situ dalam Biblemu?
Kita itu bahasa Ibrani loh di situ. Bukan bahasa Iya, Indonesia. kalau kita Bukan bahasa Indonesia. Ibraninya, ya, Apa Nah. maknanya di situ? merujuk ke Elohim juga. Ya, Berapa banyak? Berapa bahwa, banyak? nah, Berapa banyak? bahwasannya dikatakan di sana kan gitu, jelas di sana Berapa siapa itu banyak? Elohim kan gitu, Bapa, Firman dan Roh Kudus kan satu itu. Bahwasannya kan jelas. Berapa banyak jadinya kata kita di situ? Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Oke, kan kalau kita berat di persatuan. Hah? Ya, kita namanya itu. Coba kau persatuan. jelaskan. Seperti tadi saya jelaskan bahwasannya kata nahnu dalam bahasa Al-Quran, Ya, ya, itu Ya. dalam bahasa Arabnya menyatakan tentang kemuliaan kekuasaan Allah. Karena dia bukan menyatakan tentang jumlah komunitas beberapa orang, tapi itu adalah kekuasaan. oke. Ya, Maknanya. saya Nah, bagaimana dengan kata kita yang tadi kau kan sebutkan tentang penciptaan kita itu manusia? kesatuan. Coba Artinya, bahasanya apa di situ? Tahu nggak kau bahasanya apa? artinya kita itu Kata kesatuan. aslinya apa? Kata aslinya apa kau tahu di situ? Hah? Kata aslinya apa di situ? Bukan bahasa Indonesia di situ. Ya, Itu kan Elohim. perjanjian lama, bukan bahasa Indonesia. Hah? Elohim. Apa kitanya di situ? Ada dalam Bukan bahasa Elohim di Inggrisnya. situ. Ini nih, ada nggak bahasa Inggrisnya di sana? Kan gitu. Bible kan Bible Logos. perjanjian Ini. lama itu bukan bahasa Aduh. Inggris. Ini kan. Bukan bahasa Ini. Inggris perjanjian lama itu bahasa Holy Ibrani. Spirit. Pakai bahasa Nah. Ibrani dia, El Shaddai. Hah? Pakai bahasa Ibrani bukan Inggris. Bahasa Ibraninya apa katanya? Kata-kata bahasa Ibraninya apa? Kita. Loh, kan sudah ku bilang bahasa Ibraninya itu Elohim. Kan gitu. Elohim itu artinya dia karena siapa itu Elohim itu Gak aku Bapa, baca berarti ya Bible. Firman dan Roh Kudus kan itu satu. Berarti kok nggak tahu di Loh. Bible itu bahasa aslinya bahasa Ibraninya kata Artinya kita itu kayaknya menggunakan anak-anak kata ini. apa? Bukan Kalau Elohim di situ. dikatakan kata kita itu kesatuan. Kalau kami itu merujuk banyak, satu lebih dari satu. Kalau kata kami, kalau kita berarti kesatuan. Gitu. Cara memahaminya. Berarti di sana. Coba kau buktikan kalau dalam bahasa Ibrani yang dituliskan dalam marilah kita menciptakan manusia itu adalah menyatakan banyak. Loh. Apa kata aslinya, maknanya apa saja, kaitan dengan kata-kata Oke. berikutnya apa, Nah, sehingga ini. bisa dikatakan itu adalah Ini. satu. Adalah Ini ruah terdiri Elohim dari Bapa, Roh dan Firman. Coba. Dengar dulu ini. Ya, Bahasa coba, Ibraninya, dengar dulu. Ruah Elohim and Holy Spirit. Itu bahasa Inggris yang kau baca, Bahwasanya di bahasa sana. Ibrani, bahasa Ibrani. Alamak. Bukan. Itu bahasa Inggris yang kau bawa, bahasa Ibraninya Ini. mana? Ruah Elohim artinya roh Elohim itu firman-Nya. Dan firman-Nya. Yang ditanya apa tadi? Katanya apa? Marilah kita menciptakan manusia Nah, kan gitu kan? artinya kan anak gini. Ruah Elohim bahasa itu Ibrani? ada dengar. Bapak punya roh ya. Rohnya itu diajak untuk menciptakan. Ya. Kan itu satu. Bapak dan rohnya adalah satu. Gitu ya. Yang ngajak siapa? Iya, sang Yang sumber. ngajak dia siapa? Iya, sang sumber. Ya sang sumber itu siapa? Iya, woi, hote pape. Oke, yaitu Pape Tuhan bukan? Sang sumber sesembahan. Iya, Tuhan bukan. Alamak, Paruk. Di mananya kau titik terangkut Bang Paruk? Yaitu Fave itu, sesembahan itu Tuhan bukan. Alamak, ini aneh Maruk. Di mana-mana pun sesembahan apa Bang Paruk, itu namanya sudah Tuhan. Ngapain Tuhan, lagi ditanya? Oke. Roh yang diajak oleh yaitu Fave Tuhan sesembahan itu tadi, Tuhan bukan. Roh yang diajak itu Tuhan bukan. Kan bagian dari diri sendiri juga, kan rohnya. Aduh, mak. Alamak. Duh, rohnya. Tapi rohnya kayak mana ngajak? Gimana kau maksudnya? Nah, Dia itulah tepat, baru gimana ngajak itu rohnya? pertanyaan bagus. Bang Paruk. Nah, biar keterangkan Bang Paruk ya. Gini, Rohnya ini bentar, Bang dapat Paruk, poinnya. Gini, itulah yang dapat namanya poinnya. firman. Gini, biar dapat poinnya. Bang Paruk ya. Dalam Kejadian 1 nomor 26 kan dikatakan, marilah kita ciptakan manusia. Oke. Oke. Di situ kan tertulis kata kita. Oke. Kita di sini mengarah kepada jumlah atau eksistensi. Eksistensi Bang Paruk. Eksistensi, Le oke. Paruk. Ya. Kita di situ siapa?
Kita itu namanya Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kalau ada kata dan, berarti lebih dari satu, Dinda. Iya kan? Ini Oh, belajar nama bahasa ini. Indonesia. Nah ini ya. Kalimat yang disambung dengan kata Oke, dan, nah ini itu mengatakan bibir objek yang lebih dari bibir satu. dapat ini. Nah, bibir dengar dulu Le, ini. Rohmu, apakah bagian dari badanmu? Apa? Rohmu, apakah bagian dari badanmu? Mau kau samakan aku sama Tuhanmu? Loh, loh, Masa kau kan samakan aku sama Tuhanmu? ada ngari ini. Masa aku yang mau kau bikin analogi untuk Loh. menjelaskan Tuhan? Karena apa Bang Farouk? Karena Tuhan Yang kami lain, Bang Bang. Farouk segambar dan serupa. Nah, manusia jadi segambar dan Dinda. serupa dengan dia. Dinda. Ah, gitu. Di situ kan tertulis kata kita. Kita di situ Betul. mengarah kepada eksistensi bukan jumlah. Jika mengarah kepada eksistensi kata kita itu siapa? Loh, kan sudah aku bilang Bapa, Firman, Roh Kudus. Oke, Bapak, Firman, dan Roh Kudus. Oke. Oke, sekarang coba sebutkan di dalam kitab Taurat ya eksistensi dari Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ketika itu? Oke. Nah, sudah aku bilang Ya. dari Bang Farouk ini. Ya, Genesis tunjukkan 1 eksistensi ayat Roh Kudus 2 dalam Bang Farouk. perjanjian lama. Iya, dengar dulu. Ayo, dalam Genesis 1 ayat 2 Bang Farouk. Hah? Nah, Ruah Elohim. Elohim Dalam apa? Ruah. Ruah Elohim. Iya, di mana tertulisnya? Alamak, ini. Sudah aku bilang tadi Bang Farouk. Abi biar saya bacakan ya. Genesis 1 ayat 2 ya. Nah. Tunggu, saya bacakan itu. Di mana datanya? Biar abangnya buka di sini cepat. Di mana datanya? Oke, buka di dalam Kejadian 1 ayat 2. Ayo buka. Kejadian 1 Ayat 2. Ah, Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap Ya, betul. gulita menutupi samudra raya. betul. Dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan Iya, air. itu Bang Faruk. Apa? Sampai kan ruah Elohim melayang-layang. Kan di situ bahwasanya Bapak sang sumber itu punya roh. Itu yang namanya Firman dan Roh Kudus. Iya, ketika roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air, Bapaknya di mana? Roh Kudusnya di mana? Loh, kan dikatakan di sini Kak, bahwa Bapak itu punya rohnya yang disuruh melihat bahwa ciptaannya sudah baik. Oh, pada saat itu, ya tubuhnya Bapak, ya roh keluar dari tubuhnya Bapak, gitu. Betul. Berarti Bapak pada saat itu bangkai. Pernah jadi bangkai Makanya Bang sumber. Paru. Ini. Kalau namanya Maha Kuasa Bang. Lai Paru. Ini apa dulu? Jadi bangkai lagi. Namanya Maha Kuasa Bang. Lai Paru. Nah, dengar dulu Lai Paru. Namanya Maha Kuasa Lai Paru. Bisa sih segala-galanya. Bisa. Itu enggak maha kuasa. Enggak aja kau. Gini Namanya Dinda, kalau kau memahami konsep maha kuasa dengan Dinda. Yang maha kuasa ini. itu ketika dia menyatakan kehendaknya, dia tidak butuh apa-apa dan dia tidak butuh siapapun. Loh, Bahkan harus dia tidak ini. butuh siapapun. Memang betul Ketika kata sang dia sumber, tidak dia butuh belum siapapun. ada, kau nggak ada isinya kau. Dari tadi nggak ada isinya kau. Ketika sang sumber kau katakan harus mengeluarkan roh dari dirinya untuk menciptakan manusia, berarti dia membutuhkan sesuatu, perlu Iya, berbuat sesuatu. Apa yang Iya, diperbuat memang. itu mengeluarkan roh dari dirinya, berarti dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Di mana kau bikin otakmu Dulu. Belum lagi ketika ditanya datanya samamu, makanya aku bilang kalian Kristen jangan tersinggung. Kalian masuk tetap Kristen karena kalian menipu. Sekarang aku tanya. Loh. Aku tanya sama di mana datanya? Bapak mengeluarkan roh dari tubuhnya, di mana datanya? Oke, Kejadian 6 ayat 3. Lihat Oke, di situ. Bapak mengeluarkan roh dari tubuhnya ya. Dina, Betul. Kejadian Nah, 6 nomor bukan. 3. Kejadian 6 nomor 3. Kita baca. Betul. Nah,
Rohku, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Selamat datang di Karena manusia kebenaran. itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Data apa kau kasih ini? Selamat datang di Data kebenaran. apa kau kasih ini? Yang kukatakan, di mana datanya? Bapak mengatakan rohnya dikeluarkannya dari tubuhnya. Kan Bukan itu manusia. itu Faruk. Aduh, di mana sih pikiranmu? Aduh, makanya deh Faruk. Di Kalau mana membaca datanya? itu harus tahu Tanyakan artinya. dataku ini. Ya, nggak Faruk. Nah ini. Kalau sang sumber berfirman rohku berarti kepemilikan dia, bukan Yang itu manusia. kukatakan gini Dinda, kau jangan lebar. Ketika kau sampaikan tadi kejadian 1 nomor 2, Nah. di situ roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Oke. Kan kutanya bapaknya Oke. di mana? Hah? Sang sumber Bapaknya itu? di mana? Oke, itu pertanyaan bagus Bang Leparuk. Tadi itu yang Bapak sang kutanyakan sumber sama itu kau. apa? Berarti kira-kira. Kira Ketika jangan. Tuhan Kira melayang-layang di atas permukaan air, rohnya melayang-layang di atas permukaan air, bapak Oke. di mana? di kerajaannya. Di kerajaannya. Betul. Oke, berarti rohnya meninggalkan tubuhnya. Betul. Nah, berarti pada saat itu bapak dalam posisi bangkai. Loh. Nah, Ketika iya makanya nggak nyambung Ketika otak membahas roh- itu. Ketika Ya. roh meninggalkan Ah. jasad, bukankah jasad itu disebut bangkai? Loh. Kalau dikatakan Tuhan Bang Faruk, tidak ada yang mustahil bagi dia. Oke, jika memang itu kehendak Tuhan, di mana tertulis rohnya Bapa, rohnya Yetopape pergi meninggalkan Yetopape atau lepas keluar dari Yetopape, di mana datanya? Oke, Kejadian 6 ayat 3. Gak nyambung itu. Aduh, Ngarang. makanya ani, dengar ini ani. Kalau Nggak ada dikatakan datanya itu. dengar ini. Tuhan berfirman, kalau namanya berfirman dalam Faruk, dia yang ngomong kepemilikannya sendiri. Bukan jadi manusia yang berfirman, bukan. Dengar dulu, Dia Dinda, yang dengar dulu, berfirman. dengar dulu, kita kaji ya. Kitab Kejadian ini adalah kitab ya yang disampaikan Ya. kepada Musa, kepada Bani Israel, betul? Betul. Oke, Bani Israel mendengarkan ini dari lisannya Musa, betul? Betul. Bukan dari sama, aduh ini. Tuhan Jadi yang bersama-sama membacakan dengan Musa sampai Faruk. Yang membacakan Taurat ini siapa? Tuh 40 hari Tuhan bersama-sama dengan Musa di Iya, Gunung setelah itu Sinai. kan Musa menyampaikan kan kepada umatnya kan. Loh, bukan hanya menyampaikan, tetapi Tuhan bersama-sama dengan Musa di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Setelah turun kita bahas ke Gunung Sinai, disampaikanlah Taurat ini. Makanya kau nggak pernah baca Bibel kau. Nah ini ya, Bilangan 4, namanya nomor 5 kitab 44 Musa datanya. Leparuk, biar paham Bilangan kau ya. 4 nomor 44 datanya El Sadai. Makanya kau. Dengarlah dulu. Orang ngomong El Namanya Sadai. 5 kitab Musa Leparuk dituliskan Tuhan bersama-sama dengan Musa di Gunung Sinai. Tuhan yang Maka ada menuliskan. 40 hari 40 malam. Tuhan yang Nah. menuliskan. Hah? Tuhan yang menuliskan. Loh, Tuhan bersama-sama dengan Musa di situ. Yang saya tanyakan, ketika kitab itu, firman itu, wahyu itu sudah dalam bentuk kitab, kan Musa menyampaikan kepada Bani Israel kan? Nah gini. Nih, Kalau nih, bicara datanya tentang kok. kitab Diam dulu. Leparuk, Diam dulu kau, kitab diam dulu kau, itu yang diam dulu kau. dikanonkan. Diam dulu kau. Inilah bukti bobroknya kitab kau. Coba kau Loh. jelaskan bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Musa ini, coba. Loh. Berfirman Tuhan, kata Musa. dengar ini. Berfirman sayang Tuhan. Makanya Ada di keluar- kayak gini kita, Loh. coba. Loh, Berfirmanlah Tuhan katanya, coba. Gak kayak gini kita. Makanya aku bilang, kalian itu Makanya. umat pencuri. Udah nyuri longor. lah. Dengarlah Baruk, makanya di disampaikan sana, ya, Tuhan, Baruk. disampaikan Tuhan yang Dengar Musa dulu, kepada aduh, Musa. kapan Dengar kamu? dulu. Disampaikan kepada Musa. Udah? Berfirmanlah Tuhan, kata Tuhan sama Musa. Yang enggak ada kau.
Ya, grammar bahasanya aja berantakan ini berantakan ini. Ini nggak firman Tuhan. Nggak kayak Kenapa? gini gitu loh. Dengar Jika dulu ini satu-satu kita adalah ngomong firman dulu. Tuhan, Aduh. jika ini adalah firman Tuhan, Loh. nggak perlu dituliskan firmanlah Tuhan, nggak perlu. Jika Nggak, jadi memang siapa yang ada berfirman? dialog, ada dialog antara Tuhannya Musa dengan Musa, maka kalimatnya itu seperti Quran. Wahai Musa, rohku Wahai tidak akan Musa. selama-lamanya begitu. Wahai Musa. Musa yang Ya, mana lagi datanglah lebar? dengan bahasa Ibraninya. Wahai Oh, Nabi, lebaru. wahai Lebaru. Rasul. Musa yang mana Ini lagi? berfirmanlah Tuhan. Ini tipu-tipu dari sini aja udah tipu-tipu. Maksudnya, dengar dulu kayak baru. Musa Yaudah, yang gini mana aja, lagi gini kau aja, masuk? Sadai. Gini. Coba kau jelaskan bagaimana Tuhannya Musa menyampaikan firman ini hingga tertulis dalam Kejadian 6 nomor 6 ini. Kan sudah aku bilang lewat tadi. Gimana caranya? 40 hari 40 malam Tuhan bersama-sama dengan Saya Tuhan. tidak tanya itu. Saya tidak Nah, tanya itu. 40 Saya hari, tidak tanya 40 itu. malam Tidak, Nabi dengar El Sadai, Musa. El Sadai. Ah, El Sadai, dengar El Sadai. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya Tuhannya Musa menyampaikan kalimat ini kepada Musa? Silakan. Silakan. pertanyaan yang bagus. Nah, bahwasan baru sudah aku bilang 40 hari 40 Ya malam Allah. Tuhan bersama dengan Musa. Oh, dengar lu aku ngomong El Sadai. Jangan sampai kutelepon nanti mamamu ya. Yang ku tanyakan, jika memang ini adalah Bau firman di mana ada datanya? coba kau jelaskan dulu samaku, bagaimana caranya Tuhannya Musa menyampaikan kalimat ini kepada Musa. Loh, kan Kalau sudah Tuhan bilang, dengar dulu, dengar empat dulu. Makanya ini teman-teman pakai akal ini ya. Kalaulah yang Tuhannya Empat. Musa berkata seperti ini kepada Musa, berfirmanlah Tuhan, kata Tuhannya Musa kayak gitu. Berarti ada Tuhan, ya Tuhannya Musa juga bertuhan. Tuhannya Musa juga bertuhan, kan gitu. Kalau memang ini adalah perkataan Tuhan, dengarlah masa dulu, Tuhannya jangan Musa berkata gini, berfirmanlah Tuhan, kata Imam Musa. Berarti Tuhannya Musa punya Tuhan. Rohku katanya tidak akan selama-lamanya. Nah, yang ngomong ini berarti Tuhan, adiknya Tuhannya Musa. Tuhan kedua yang ngomong ini gitu loh. dengarlah dulu. Ya udah, sekarang saya tanya sama kamu juga. Coba kau jelaskan kepadaku bagaimana Tuhannya Musa menyampaikan kalimat ini kepada Musa. Bagaimana cara dia menyampaikan gitu loh. Silakan. Kan sudah aku bilang baru 40 hari 40 malam Tuhan bersama-sama Musa. Allah. Kita tahu loh El Sadai 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai. Cuman Betul. cara dia menyampaikan wahyu ini, menyampaikan ini kalimat ini, gimana caranya Tuhannya Musa menyampaikannya? Musa sudah disampaikan Tuhan sama Musa, lalu Musa menulis Iya, gimana caranya? Berarti Tuhannya Musa berkata kepada Musa. bersama-sama 40 Iya, hari berarti 40 malam. El Sadai gini, El Sadai, pelan-pelan El Sadai. Berarti Tuhannya Musa berkata kepada Musa, berfirmanlah Tuhan, kata Tuhan Musa kepada Musa. Loh, alamak kan ini Bingung nggak, Bang? datang Tuhan angin. Dengar dulu Ina. Iya, gimana Kan dikatakan Tuhan di Musa sini, menyampaikan kepada Musa? rohku Coba, tidak coba. nih, dengar dulu. Datang Tuhan, rohku tidak akan selama-lama tenggelam Iya, gitu. Jadi ini kan Musa menulis. Nah, Yang gitu. berkata berfirmanlah Tuhan ini siapa ini? Yang berkata berfirmanlah Tuhan ini Loh. siapa? Yang mereka kalau sumber berfirman katanya baru Iya, itu bersuara yang Tuhan. berkata ini siapa? Loh. Yang berkata berfirmanlah Tuhan. Yang berkata ini Nah, siapa? ada yang dengar berfirman artinya bersuaralah Tuhan. Iya, Ya. bersuaralah Tuhan, kan gitu. Ya. Yang mengatakan bersuaralah Tuhan, yang mengatakan ini siapa? Loh, kan ditulis Musa kan gitu. Iya, Musa mendapatkan kalimat berkatalah Tuhan, mendapatkan kalimat dari siapa? Dari Tuhan kan yang ini Nah, berarti- berfirmanlah Tuhan. Oke, Kan dengar, berfirman Bang El Tuhan. Sadai. Lalu El Sadai, Ya. dengar. Berarti Tuhannya Musa berkata begini ya, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, gitu. Alamak. Makanya Itu dia kalau katakannya. membaca Bang Faruk kan tahu artinya. Gitu dia Ya, katakannya. Le Faruk ya. Berarti Tuhan yang Dan menyampaikan dengar firman lewat. Tuhan gitu. Artinya sudah bersuara Tuhan itu, lalu dia datang Musa menulis. Berfirmanlah Iya. Tuhan.
Oke, Ya. bersuara Tuhan itu kan, bersuara Ya. Tuhan itu kepada Musa kan. Ya. Oke, apa yang dikatakan Tuhannya Musa kepada Musa? Silakan. Rohku tidak Oh, akan berarti ini selama-lamanya nggak perkataan tinggal Tuhan. dalam manusia. Itu kata Tuhan. Kalimat yang Itu ini, harusnya kalimat yang ini bukan baru perkataan Tuhan. Tuhan. Loh, kan itu suara Tuhan. Ah, suara Tuhan kan, berkata berfirmanlah Tuhan, itu suara Tuhan kan? Iya kan? Aring. Yang ini. Sesudah Tuhan bersuara, berfirman lalu Musa Kau menuliskan. ngerti nggak? Kalau cuman bersuara, kau anggap Tuhan Nah, seperti hewan. gitu. Datang Musa. Tuhan itu berfirman, bukan Sesudah Tuhan mengeluarkan suara bersuara, kayak hewan. lalu datang Musa. Berfirmanlah Tuhan katanya. Lalu Iya. disampaikanlah firman Tuhan Iya. itu. Ini Rohku tulisan tidak dunia, akan sadar. selama-lamanya. Itu kata Tuhan. Elsadai, tunggu dengar Elsadai. Nah. Ya. Dimulai dari kata berfirman, saat diakhiri dengan kata saja, ya. Apakah semua ini perkataan yang disampaikan Tuhan ya Musa kepada Musa? Oke, saya jawab maruknya. Sudah kubilang tadi karena sesudah Tuhan mengucapkan rohku tidak akan selama-lamanya tidak tinggal dalam manusia. Lalu datang Musa menulis firman Tuhan. Kan itu kata Musa. Lalu disampaikannya lah apa yang dikatakan Tuhan itu. Oke, jadi ini perkataan siapa? Berfirmanlah Tuhan yang dituliskan Musa Loh. ini perkataan siapa? Nah, mau kalau dikatakan berfirmanlah Tuhan Bang Faruk berarti langsung itu simbol. Ya, simbol Iya, bangsa loh. Tuhan yang langsung ngomong. Nggak ngerti kok Elsadai. Loh, kau yang nggak ngerti. Aduh. Ibaratnya gini, ini analogi nih, ini analogi. Simak kata-kataku ya. Oke. Ya. Berkatalah si Faruk. Oke. Oke, coba ulangin. Coba kau ulangin. Lanjut. Nggak ulangin. Berkatalah si Faruk. Oke. Oke. Ku tulis di sini. Ini kata Iya. ini kata Faruk kan gitu. Oke, lanjut. Nah, berarti kok khianat. Khianat kok jadi. Khianat kau menyampaikan pesanku. Aku nggak bilang kayak gitu. Loh, kan ku tulis di Jangan. sini. Ini kata Faruk. Simak Kan gitu. Elsadai. Ya. Tuliskan perkataanku ini Elsadai. Tuliskan perkataanku Elsadai. Oke. Ya. Oke. Berkatalah si Faruk. Tuliskan. Oke. Perkataan Faruk. Nggak gitu ya. Loh, Tulisanku aja pun korobak-korobak. makanan lo ku bilang kan. Kalau membaca itu le Faruk harus tahu artinya. Mau rusak itu Bibelmu nggak bisa lagi. Ada campuran perkataan manusia. Simak lagi Elsadai. Simak lagi Mana Elsadai. ini? Kusuruh Wah, kau apa? tulis, dengar, kusuruh kau tulis, jangan kau rubah. Ya kau sama kayak Paulus, berubah-ubah. Dengar. Apa kan? Karena ini Tuliskan le Faruk. ini, Elsadai. Biar kita Elsadai, sekali tuliskan ini. kita ini. Ya, Berarti tuliskan sekali ini, kita. Elsadai. Kalau namanya firman Tuhan le Iya, dengar Faruk. dulu. Kau udah Langsung Tuhan. terpojokkan ini. Kau sudah mulai terpojokkan. Kau sudah mulai terpojokkan ini. Dengar ya. Noise bang. Oke, tulis ini perkataan Kuni Elsadai. Berkatalah Faruk. Tulis. Perkataan Faruk. Bukan itu ku bilang. Loh. Kok rubah-rubah perkataan? Kan gitu. Tuliskan perkataanku ini, jangan kau robah-robah. Tuliskan. Iya, kan. Lanjut. Berkatalah Faruk, tulis. Perkataan Faruk. Nggak gitu ku bilang tadi. Loh. Nggak gitu tadi ku bilang. Apa yang ku katakan itu kau tulis, jangan kau rubah-rubah Elsadai. Dengar ya. Oke. Berkatalah Faruk. Perkataan Tulis. Faruk. Jangan buruk dong. Nah, Jangan kau rubah-rubah Elsadai. Loh. Apa yang ku bilang itu kau tulis. Oke. Setiap huruf yang keluar dari mulutku, Oke. Ya. jangan ku rubah-rubah gitu loh. Itu Oke. yang kau tuliskan. Dengar Ya. 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 Berkatalah Faruk, sesungguhnya Perkataan aku sudah Faruk. makan. Perkataan Yes. Faruk. Nggak gitu loh Elsadai.
Makanya dia tutup jauh dari wawancara. Dia teman-teman suruh tulis. Nah ini, Aku dulu suruh dia nulis. namanya wawancara. Berkatalah, dengar dulu kayak sadai. Berkatalah Faruk, ditulis dia perkataan Faruk. Berantakan lah kalau kayak gitu, kalau kau jadi nabi berantakan. Yang kusuruh kau Makanya. tulis. El Sadai, ambil pulpenmu El Sadai. Sudah. Ya oke. Jangan kau rubah hurufnya. Loh, Berkatalah Faruk, aku sudah makan. Perkataan Faruk dia Jangan sudah makan. Kau merubah-rubah firman. Loh, merubah. Ketahuan kau merubah-rubah firman kau. Ketahuan kau merubah-rubah firman kau. Makanya ini. Jadi Kau gitu El namanya Sadai ya, gitu El Sadai. Sesederhana itu memahami sebuah kitab asli atau palsu El Sadai. Ya, kita kembali ke topiknya ya. Nah, gini baru. Pertanyaan saya lagi baru. Ini, apakah ada kitab yang palsu? Dengar dulu, diam dulu El Sadai, diam. Cain dong, Bang Ato, barakallahu. Kalaulah berfirmanlah Tuhan ini adalah firman Tuhan, ya kan? Ya, berarti Tuhannya Musa menyampaikan firman Tuhannya Musa. Ya kan? Tuhannya Musa. Makanya menyampaikan kalau firman membaca Tuhannya itu lebar Musa. harus ada waktunya. Ya, Gitu loh. kalau membaca Karena harus apa? ada Gini, waktunya. gini, Jangan hanya gini. dibaca aja, tidak ada arti. Kosakatanya ini nggak sempurna, gitu loh, berantakan. Ya kan? Makanya inilah bukti kebenaran Al-Quran. Bible itu maaf cakap El Sadai ya. Kalaulah ini dikatakan firman Tuhan, nggak nyambung ini nggak firman Tuhan ini, gitu loh. Kalaulah memang ini firman Tuhan, ya, nggak perlu dituliskan. Berfirmanlah Tuhan itu nggak perlu dituliskan. Cukup dia berkata, ya, wahai Musa, rohku tidak akan selamanya, itu firman Tuhan. Makanya sudah kubilang lebar. Kalau membaca harus tahu artinya. Iya kayak cerita Bang Gunawan kan, kayak cerita. Jadi kayak dongeng kan. Kayak dongeng kan, nggak bisa diterima konsep. Kalau dikatakan berfirman lebar. Kosakata di dalam Bible ini, ya, grammar bahasanya ini berantakan. Tapi ya, tujuan dari si penulis ini menulis seperti ini biar seakan-akan ini adalah firman Tuhan. Makanya kalau membaca kau lebar, ya dengar dulu kau El Sadai. Jika memang ini firman Tuhan, tak perlu dituliskan firmanlah Tuhan, itu nggak perlu. Berkata, wahai Musa. Kalau dikatakan berfirmanlah, halo Musa, kan gitu. Kita sudah tahu pasti ketika wahai Musa, kan gitu. Dulu. Misalkan kita udah tahu yang menegur Musa, yang memanggil nama Musa itu adalah Tuhan. Ya mimiulah dulu. Aduh. Makanya kau diamlah kau. Kau diam kau. Diam dulu. El Sadai, biar gantian kita ngomongnya. Oke. Ya, biar gantian kita ngomongnya. Ya, ketika kau katakan kalimat berfirmanlah Tuhan ini adalah firmannya Tuhan, berarti yang datang pada Musa di Gunung Sinai itu bukan Tuhan. Tapi ya tapi dia adalah Tuhannya Musa yang diutus oleh Tuhannya Musa. Ketika sudah serang baru. Oke, dengan kita ini utusan ngomongnya Tuhan utusan Tuhan dia lagi. Gantian dulu kita ngomong. Ini. Oke. Kalau dikatakan berfirmanlah Tuhan lebaruk, berarti itu perkataan Tuhan yang langsung ngomong. Kalau dikatakan Nabi juga bisa menyampaikan firman. Contohnya gini. Nabi juga bisa menyampaikan firman. Contohnya gini lebaruk. Seperti Nabi Musa kepada bangsa Israel, apa dikatakan di Ulangan 6 ayat 4, apa dikatakan di sana, Yahweh tebabe Elohim, Yahweh tebabe Ehad. Itu. Bahwasanya di sana dikatakan itu di perkataan Musa, bahwasanya dia mengatakan nama Tuhan itu langsung.
Kibera bangsa Israel. Ah, dikatakan misalnya Yahweh Tebabe Elohim, Yahweh Tebabe, Yahweh Tebabe Elohim, Yahweh Tebabe Ehad, Elohenu Ehad. Nah itu. Bahwasanya di sana langsung Tuhan Nabi Musa mengatakan nama Tuhan itu kepada bangsa Israel. Itu baru pas jawabanmu. Kalau dikatakan berfirmanlah Tuhan, langsung Tuhan itu yang ngomong. Ya, biar paham kau ya. Oke lah baru. Itulah kebenaran itu pahit bang mulai baru. Memang kebenaran pahit. Sudah. Oke, tanggapi. Ketika di dalam kitab bentar ya, Kejadian 6 ini nomor 3 tertulis berfirmanlah Tuhan. Tulisan berfirmanlah Tuhan ini perkataan siapa? Oke. Kan sudah aku bilang tadi lebaru bahwasanya Tuhan itu bersama-sama dengan Musa 40 hari 40 malam. Tuhan ini. Nanti dengar dulu. Kalau dikatakan bersama-sama lebaru, langsung Tuhan yang ngomong, lalu Nabi Musa mencatat. Oke, Gitu. berarti Tuhan itu ketika datangi Musa berfirman begini ya. Ini Tuhan ini yang ngomong ini, ya kan, yang berkata ini Tuhan ini. Berfirmanlah Tuhan. Gitu dikatakan Tuhannya Musa kepada Musa. Loh. Makanya lebaru harus dia menjaga. Kalau dikatakan datang Tuhan bukan begini. Caranya Tuhan itu berfirman. Dengar ini cara penulisannya ini. Datang Tuhan. Dikatakan begini, rohku tidak akan selama-lama tinggal di dalam manusia. Lalu datang Musa menulis firman Tuhan. Kan itu kan, yang itu Musa. Tambahi Musa. Loh. Lama. Kalimat berfirmanlah Tuhan ini nggak dikatakan oleh Tuhan ini gitu loh. Yang ada ya, kalimat yang tertuliskan berfirmanlah Tuhan itu tidak pernah Tuhan mengatakan begitu. Loh, artinya dengan ini, kalau dikatakan berfirmanlah Tuhan berarti langsung perkataan Tuhan. Nah, Satu lagi. langsung perkataan Tuhan. Oke, kita analogikan lagi, Loh. kita praktekkan lagi. Oke. Ini kan perkataan Tuhan langsung berarti ketika Tuhan datang kepada Musa, Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan. Loh. Rohmu tidak akan gitu. Makanya jangan boleh paruk dari hari ini. Itu Tuhan berfirman. Dengar ini. Kata Tuhan begini, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Lalu datang Musa menulis. Berfirmanlah Tuhan, kan itu yang ditulis Musa. Berfirmanlah Tuhan. Gini. Ya. Waktu Tuhan berfirman kepada Musa, ya, perkataan berfirmanlah Tuhan ini tidak ada dikatakan Tuhan. Betul. Tapi dituliskan, nggak ada. Betul, kan Musa yang menulis itu. Berarti tambah-tambahi Musa ini tulisannya ini. Ditambah-tambahin Musa. Nah, supaya manusia leparu mengetahui bahwa itu langsung dari Tuhan. Ini udah bukan kitab suci lagi, ya sadar. Udah karang-karangan manusia ini, udah ada cambukan manusia. Udah ada ini. Makanya kalau membaca harus tahu artinya. Ya kan? Ya. Tulisan berkatalah Tuhan ditambah-tambahi Musa rupanya ini. Maka gugurlah kitabmu dikatakan kitab suci karena bercampur dengan perkataan manusia. Makanya lah baru jauh membaca dengan artinya. Dikatakan sebagai kitab suci gitu ya. Nah, begitulah. Jadi apa yang Bang Faruk paparkan tadi kepada kalian, tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita bisa belajar, ya, memahami sebuah tulisan gitu loh. Kalaulah contoh ini ya, mengulang atau menuliskan perkataan orang, ya, harusnya apa yang didengar itu yang dituliskan. Contoh, kita kan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nabi Muhammad SAW nggak menulis, berkatalah malaikat, nggak gitu. Ketika ada tambahan perkataan itu berkatalah malaikat, gugur itu, nggak bisa lagi dikatakan kitab suci. Tapi langsung ditulis oleh sahabat. Assalamualaikum, selamat siang, sore. Ya silakan Bang lagi. Ya bang, lanjut bang, standby dulu bang, sambil dengar. Ya lanjut bang.
Ya nyimak di bawah dulu bang ya, yang kita oten dulu ya. Ya, apa yang didengar Nabi itu disampaikannya, dituliskan oleh sahabat. Kalaulah memang Tuhannya Musa ketika berkata nggak ada perkataan berfirmanlah Tuhan, langsung Tuhan itu berkata rohku tidak akan selama-lamanya. Itu tuliskan rohku tidak akan selama-lamanya. Gitu loh. Itulah amburadulnya kitab mereka. Amburadul. Dikaji secara sesama, amburadul, nggak masuk akal. Kalau tulisan berfirmanlah Tuhan itu adalah perkataan Tuhan, berarti Tuhan yang ngomong berfirmanlah Tuhan. Nah Tuhan yang ini Tuhan yang ini nyampaikan perkataan Tuhan yang mana kepada Musa? Coba